lost in the way you move, the way you feel. Possibility. Apa itu asuransi? Berdasarkan pasal 246 tentang dana asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Fungsi asuransi ada dua, yaitu fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama adalah pengalihan atau membagi risiko dan pengumpulan dana, sedangkan fungsi sekunder antara lain mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga pihak tertanggung dapat lebih berkonsentrasi pada usaha yang dijalankannya. Pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai produk potensial, pengendalian kerugian, dan manfaat yang terakhir adalah membantu membangun perekonomian masyarakat. Ada 3 jenis peran asuransi. 1. Memberikan keamanan. 2. Menghasilkan sumber dana. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Umi Karoma dalam Sigma 2011, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang A. Jenis dari segi sifatnya. 1. Asuransi sosial atau asuransi wajib. Maksud dan tujuan asuransi sosial untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak untuk keuntungan komersial. Contoh BPJS. 2. Asuransi sukarela. B. Dari segi objek dan bidang usahanya, yaitu 1. Asuransi orang. Contoh asuransi jiwa, kesehatan, dan beasiswa. 2. Asuransi umum. Kerugian mencangkup asuransi untuk harta benda. 3. Perusahaan asuransi umum. Asuransi merupakan pengalihan sebagai risiko kepada tertanggung lain yang dilakukan penanggung pertama. Risiko yang dirasakan terlalu besar. Contoh PT Asuransi Nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, disebutkan bahwa dana pensiun adalah suatu lembaga atau badan yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, di dalam dana pensiun ada lembaga yang khusus mengurus atau mengelola, dengan mana lembaga ini bekerja sama dengan yayasan atau perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin kehidupan masyarakat di hari tua. Terdapat juga 2 program dalam dana pensiun ini, yaitu program dana pensiun iuran pasti dan program dana pensiun manfaat pasti. Pada program iuran pensiun manfaat pasti, di sini besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan di awal. Rumus biasanya berkaitan atau bersangkutan dengan masa kerja dan besar penghasilan. Nah, di dalam dana pensiun memiliki fungsi yang pertama adalah untuk menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan cacat sebelum mencapai usia pensiun. Nah, terdapat 3 peran, yaitu 1. Menyediakan biaya hidup di hari tua, dan yang kedua sarana peningkatan ekonomi, dan yang terakhir adalah penambahan motivasi dan ketenangan kerja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang jenis dana pensiun terbagi atas 2, yaitu 1. Dana pensiun pemberi kerja merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan merupakan
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas dasar barang bergerak. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk melunasi utang apabila orang yang berutang tersebut belum memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Apa itu fungsi dari pegadaian? Pedoman Operasional Pegadaian tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas pokok dari perum pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan atas persetujuan Menteri Keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, Pegadaian memiliki 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cepat, mudah, dan aman. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian dan diklat. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan. Dan yang 6 adalah melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Peran pegadaian adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, juga membantu masyarakat dalam memajukan perekonomian, khususnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Ciri khas ekonomi kerakyatan adalah adanya usaha berskala mikro dan adanya usaha berskala menengah atau UKM. Ada dua jenis pegadaian. A. Pegadaian profesional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah bank dasar hukum gadai. B. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi di pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah sesuai peraturan prinsip syariah Islam.